Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 12 yang saya banggakan, kita ketemu lagi di materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk materi kali ini kita akan membahas yang berjudul Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian. Minggu lalu kita sudah membahas lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan lain-lain. Sekarang yang akan kita bahas yaitu peran dari lembaga-lembaga tersebut. Yang pertama, peran Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Apa saja peran dari kepolisian? Mari kita lihat. Wewenang Kepolisian Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16, yaitu yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Itulah tugas dari kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tersebut. Jadi tidak aneh kalau ada polisi yang melakukan penangkapan. Emang sudah sesuai dengan peraturan yang diperuntukkan oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang tersebut. Selain melakukan penangkapan, polisi juga berhak melakukan penahanan jika orang tersebut emang sudah benar-benar bersalah, dan jika tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan orang tersebut akan melakukan kabur. Lalu yang berikutnya adalah melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Saya kasih contoh, jika kalian ada di suatu tempat, lalu di tempat tersebut terjadi pembunuhan, maka polisian akan melarang orang yang ada di tempat tersebut untuk meninggalkan ruangan, dan juga sebaliknya, orang yang ada di luar ruangan tidak boleh memasuki ke dalam ruangan tempat terjadinya pembunuhan tersebut, dengan alasan orang yang ada di dalam ruangan tersebut akan diperiksa satu persatu untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Lalu yang berikutnya adalah menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Ini sudah sering dijumpai oleh kita, bahkan mungkin di antara kita, di antara kalian ada yang pernah menjadi korban pemberhentian polisi. Biasanya di pinggir jalan, ketika kita sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba diberhentikan oleh polisi. Polisi tidak tiba-tiba memberhentikan pengendara sepeda motor tanpa polisi mencurigai orang tersebut yang diberhentikan. Apa kecurigaan polisi? Yang pertama, polisi mencurigai motor tersut pajaknya mati. Dan yang kedua, polisi mencurigai orang yang mengendarai sepeda motor tidak memiliki surat izin untuk mengemudi. Itu dasar dari kepolisian, memberhentikan orang yang dianggap dicurigai, apalagi orang tersebut tidak memakai helm. Sudah jelas kesalahan si orang tersebut. Sangat-sangat mungkin sekali polisi akan memberhentikan dan memberikan sanksi, apakah itu tilang dan lain-lain. Yang berikutnya, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Ini ada kaitannya dengan poin 3. Jika orang yang diberhentikan oleh polisi dia tidak memiliki surat izin mengemudi, bahkan motornya tidak mempunyai surat-surat yang lengkap, polisi berhak untuk melakukan penyitaan. Apakah itu surat, bahkan motornya sekalipun bisa untuk disita oleh polisi. Dan ini sudah sesuai dengan undang-undang yang sudah ada di Indonesia ini, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang berikutnya adalah memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Ini kaitannya dengan nomor 2. Jika di suatu tempat terjadi pembunuhan, maka orang-orang yang ada di tempat tersebut akan dipanggil untuk didengarkan kesaksiannya.
Dari kesaksian tersebut orang akan menjadi saksi, bahkan levelnya akan naik menjadi seorang tersangka, tergantung nanti pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian. Makanya tadi di nomor 2, seseorang tidak boleh meninggalkan tempat kejadian perkara karena untuk pemeriksaan lanjutan oleh pihak kepolisian. Yang berikutnya adalah mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Saya contohkan kasus nomor 2 tadi. Misalkan seseorang yang mati, apakah benar tiba-tiba mati, apakah dia mati karena dibunuh dengan cara diracun misalkan. Maka polisi akan melakukan pemanggilan ahli. Mungkin di antara orang-orang yang ada di ruangan tersebut tidak ada yang ngaku, ada yang menjawab ini matinya karena serangan jantung, maka polisi akan memanggil ahli, apakah itu dokter ataupun ahli obat-obatan. Misalkan memanggil ahli seorang dokter jantung, akan dicek si korban tersebut apakah matinya oleh serangan jantung atau oleh benda-benda atau obat-obatan yang bisa membunuh orang tersebut. Lalu yang berikutnya adalah mengadakan penghentian penyidikan. Jadi polisi akan melakukan penyidikan, pemeriksaan terhadap orang-orang, dan polisi juga berhak melakukan pemberhentian penyidikan, penyelidikan jika kasusnya sudah selesai atau kasusnya emang sudah tidak dilanjutkan lagi. Seperti tadi contoh, ada yang mati di suatu tempat, orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut tidak boleh keluar untuk dilakukan pemeriksaan. Dikhawatirkan orang yang mati tersebut karena dibunuh, jika tiba-tiba pihak ahli mengatakan atau menyatakan orang tersebut mati karena serangan jantung, secara otomatis polisi akan menghentikan penyelidikan karena pure atau murni matinya orang tersebut bukan dibunuh melainkan karena serangan jantung. Jadi penyelidikan yang dilakukan oleh polisi selesai atau ditutup. Lalu yang berikutnya adalah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Sudah saya jelaskan beberapa waktu lalu, polisi tidak berhak untuk mengatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Yang berhak mengatakan seseorang bersalah atau tidak adalah kejaksaan atau pengadilan. Sebuah kasus tidak tiba-tiba disidangkan di sebuah pengadilan tanpa adanya proses penyelidikan terlebih dahulu yang dilakukan oleh kepolisian. Polisi akan melakukan penyelidikan, sesudah berkasnya selesai, maka berkas tersebut akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Nah, di sidang itulah, di pengadilan itulah orang akan dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Jadi prosesnya sangat panjang sekali. Sebelum orang disidangkan, polisi harus membuat laporan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu. Karena yang berhak untuk melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap bersalah adalah kepolisian. Kejaksaan adalah tempat untuk melakukan persidangan atau penyidangan orang-orang yang dianggap bersalah. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah dan menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Jadi wewenang polisi yang berikutnya mengajukan permintaan secara langsung kepada pihak imigrasi untuk mencekal, artinya untuk melarang orang dari dalam pergi ke luar negeri. Apa tujuannya melarang orang pergi dari dalam negeri ke luar negeri? Biasanya ini sering dilakukan oleh kepolisian. Biasanya orang-orang yang sudah disangka atau sudah masuk daftar pencarian orang atau melakukan tindak kejahatan di dalam negeri,
biasanya supaya selamat dari jeratan hukum dia akan kabur ke luar negeri. Makanya polisi berhak untuk melakukan pencekalan yang dilayangkan kepada pihak imigrasi supaya orang tersebut tidak berhasil kabur ke luar negeri. Itu adalah wewenang polisi. Selain melakukan pencekalan, polisi juga melakukan penangkalan, ditahan. Arti penangkalan itu ditahan supaya orang-orang dari luar tidak bisa masuk ke dalam negeri. Seperti contoh, peredaran narkoba di Indonesia sangat besar sekali. Ini tidak lepas dari negara-negara luar sana. Apakah pemerintah Indonesia atau kepolisian Indonesia tidak menangkal orang-orang yang mengedarkan obat-obatan terlarang masuk ke Indonesia? Jawabannya, pemerintah Indonesia atau kepolisian Indonesia sudah menangkal orang-orang yang mengedarkan obat-obatan terlarang supaya tidak masuk ke Indonesia. Tetapi negara Indonesia negara yang sangat luas sekali. Orang-orang yang dari luar datang ke Indonesia dengan berbagai macam cara, berbagai tempat, tidak hanya melalui dari udara atau pesawat, tapi juga dari perairan Indonesia. Sering sekali obat-obatan terlarang diselundupkan dari negara-negara luar. Ini tidak lepas dari jangkauan kepolisian. Polisi hanya memeriksa beberapa titik, sedangkan di tempat-tempat yang lain sangat terbuka untuk melakukan penyeludupan barang-barang dari luar negeri. Oke, anak-anak, materi untuk minggu ini saya akhiri. Selamat belajar. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.